Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kawasan wisata air Kalimalang yang baru sebagai ikon wisata di Kota Bekasi nampaknya akan segera selesai di akhir tahun, dan itu ditandai dengan selesainya satu jembatan lengkung pertama yang menghubungkan Kiai Haji Nur Ali di sisi utara dan juga Kiai Haji Nur Ali di sisi selatan. Pembangunan ini merupakan kolaborasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bekasi untuk menciptakan destinasi wisata bagi masyarakat lokal Kota Bekasi dan sekitarnya. Dan itu berada di aliran Kalimalang di sepanjang Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Kota Bintang. Ini adalah desain dari jembatan lengkung yang baru dan nantinya dapat dilewati oleh kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata. Terdapat juga dermaga-dermaga yang akan menjadi tempat ataupun titik temu antara kapal-kapal dan perahu dan warga yang akan menaikinya berwisata air di sepanjang aliran Kalimalang, yaitu 4 km. Nah, dermaga-dermaga ini berada di bawah kolong tol Becakayu. Selain dari dermaga juga terdapat area komersial yang nanti kita bahas belakangan. Ini adalah pemandangan terakhir dari kawasan wisata air Kalimalang dengan jembatan lengkung pertama. Jembatan ini sudah dibangun beberapa bulan lalu dan diharapkan selesai di akhir Desember ataupun di akhir tahun 2025. Dari jembatan tadi kita bisa lihat adanya celah-celah sedikit yang akan dipakai sebagai tiang-tiang yang nantinya membentuk pagar. Ya. Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dan kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin melengkung. Jembatan dibikin melengkung. Sungainya dibikin bersih. Dibikin lampu-lampu. Dibikin lampu-lampu yang indah. Nanti kita ininya dicat. Ininya dicat terang. Ya. Dan ke depan akan disiapkan 30 miliar dari pemerintah Kota Bekasi. Ya, kita nanti siapin 30 miliar. 60 miliar. Oh, 60. Karena dari 13 jembatan nanti akan hanya ada 5 jembatan, tapi semuanya melengkung. Ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti menyiapkan 60 miliar untuk pembangunan jembatan melengkung, sehingga di Kalimalang nanti berubah jadi Kalimujur. Terima kasih, hari ini ada bantuan dari CSR. Dari ini dibangun dari mana? Ini yang 30 miliar dibangun dari mana? 30 miliar dari dana PT Miju. PT Miju. Dan Makassar. Ya, mudah-mudahan 60 miliar provinsi pun nanti banyak partisipasi dari perusahaan. Saya ajakin perusahaan di Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak Wali dan PT Miju memberikan dana CSR untuk penataan Kalimalang dari MMM sampai ke Kota Bintang. Nanti kita akan lewat, naik perahu, makan malam di Kalimujur. Terdapat 5 jembatan lengkung nantinya yang akan menggantikan 13 jembatan yang sudah ada. Jembatan-jembatan tersebut adalah jembatan yang cukup rendah. Nah, di bawah kolong tol Becakayu ini akan ada kawasan komersial yang dapat dipergunakan oleh para UMKM untuk berdagang dan juga melakukan kegiatan ekonomi ya ataupun jual beli. Nah, model dari kawasan komersial itu adalah seperti ini, menggunakan bangunan-bangunan ataupun kontainer-kontainer yang dimodifikasi. Kemudian di dalamnya ada tempat duduk, meja makan, serta mungkin para penjualnya ya ataupun kasir. Bagian bawah kolong tol Becakayu juga akan menjadi jauh lebih bersih dari mungkin sampah dan juga yang kita lihat ada tunawisma. Nah, ini adalah model-model dari kontainer-kontainer yang dimodif untuk menjadi tempat-tempat usaha UMKM di sepanjang kawasan wisata air Kalimalang, mulai dari arah Mall Metropolitan nanti ke ujung sampai ke Grand Kota Bintang. Namun target pertama penyelesaian adalah yang kita lihat di sekitar Mall Metropolitan sampai ke arah Grand Metropolitan Mall yang ada di sepanjang aliran Kalimalang, kurang lebih mungkin hampir 1 km ya, mungkin akan sampai ke Kamala Lagoon.
Dari desain kontainer-kontainer yang kita bisa lihat di sini, tidak harus restoran-restoran yang mungkin sangat mahal ya, tetapi yang mungkin lebih terjangkau untuk masyarakat, para pengunjung, warga-warga yang ada di sekitar sini. Seperti ini yang kita lihat, ada gorengan ya, atau juga ada coffee shop. Jadi lebih banyak kepada usaha-usaha kecil menengah yang nantinya mendukung area ini menjadi area komersial berada di bawah kolong tol Becakayu. Nah, yang kemarin sempat juga dibahas ataupun masukan dari sahabat Onroad Indonesia adalah lokasi parkir. Yang kita lihat di dekat Grand Metropolitan Mall, ada beberapa lahan yang disiapkan untuk lahan parkir. Kemudian di seberang jalan Kiai Haji Nur Ali, tepatnya yang di sisi utara, itu sudah ada area-area parkir yang dapat dipergunakan oleh kendaraan untuk berhenti ataupun stop. Selain dari jembatan Lengkung, juga terdapat JPO ya, karena tidak hanya di jembatan Lengkung tersebut masyarakat dapat menyeberang kali Malangnya, tetapi juga disiapkan jembatan-jembatan yang lebih kecil, dan kita bisa lihat di pinggir jembatan pun ada mungkin tempat-tempat UMKM-nya. Jumlah dari kargo kuliner, namanya kargo kuliner ya, menggunakan tadi box-box kontainer, ada 87 unit, nantinya bisa disewa oleh para UMKM. Nah, gedung-gedung yang ada di sini sebenarnya tidak begitu terlihat harusnya karena ada di bawah layang tol Becakayu. Banyak lampu-lampu warna-warni yang dipasang nantinya di sekitar area kawasan wisata air, dan ini tentunya menarik untuk dikunjungi, menambah warna ya, terutama di malam hari bagi para pengunjung. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah minggu lalu perkembangan dari pembangunan jembatan Lengkung yang ada di dekat ujung Mall Metropolitan ke arah Grand Metropolitan Mall. Nah, untuk jalur pejalan kaki sebenarnya sudah disiapkan ya di dua sisi jembatan. Kemudian di bagian tengah ada pembatas. Pembatasnya tidak dicor keseluruhan, kemungkinan akan ada misal taman di bagian tengah ataupun area terbuka hijau atau pagar. Sedangkan pagar di kedua sisi masih di tahap pengecoran pada waktu itu, dan tanggal 17 lalu sudah selesai proses pengecoran dan sudah mulai dibuka dari papan backcastingnya. Nah, di tengah itu ada celah-celah yang nantinya akan dipasang tiang-tiang kecil untuk menjadi pagar dari jembatan sehingga lebih aman untuk kendaraan melewatinya. Oke, di bagian tengah itu semuanya dicor ya, sudah selesai, akan membentuk median jalan ataupun median jembatan. Nah, permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu juga sempat ada kekhawatiran untuk tingginya ataupun jarak antara keduanya itu tidak memadai bagi kendaraan-kendaraan besar dan kendaraan-kendaraan berat. Ditambah lagi juga model arch ya ataupun lengkung ini menggunakan baja-baja Aramco di bagian bawah sebagai penahan struktur jembatan yang melengkung. Baja Aramco bergelombang juga mungkin untuk melewatkan kendaraan-kendaraan dengan tonase yang cukup besar akan khawatir ya. Jadi kalau memang nantinya kendaraan-kendaraan besar tidak lewat di sini, maka akan diarahkan ke bagian ujung dari jalan Kiai Haji Nur Ali untuk bisa berputar di dekat Mall Metropolitan. Nah, dermaga seperti yang di awal kita lihat tadi, kemungkinan tidak hanya ada di satu ya, tentu ada di beberapa titik sehingga kapal-kapal ataupun perahu-perahu wisata dapat menaik turunkan penumpang di sisi-sisinya. Air dari Kalimalang sendiri sempat juga ada masukan untuk dijernihkan, dan teknologinya sebenarnya sudah ada memakai filter ataupun lainnya yang pernah diusulkan oleh Pak Basuki selaku Menteri PUPR pada waktu itu untuk Ciliwung. Maka dengan hal tersebut mungkin bisa saja diterapkan untuk menjernihkan air Kalimalang yang lewat di sepanjang jalur kawasan wisata air dari arah Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang.
Ini adalah video 2 minggu sebelumnya, sebelum jembatan ini dicor. Kemudian untuk sambungan dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan, kita lihat sudah selesai. Hal yang menarik adalah Jalan Kiai Haji Nur Ali ini itu dibuat lebih tinggi dari yang sebelumnya agar dapat menyesuaikan level ataupun permukaannya dengan rem ataupun tanjakan menuju ke arah jembatan lengkung. Nah, jembatan yang ada di depan kita ini adalah jembatan lebih rendah dan dekat sekali dengan permukaan air. Jadi memang harus dibongkar agar dapat dilewati oleh kapal-kapal wisata air Kalimalang. Termasuk mungkin ya yang ada di sana di dekat Grand Mall Metropolitan. Jadi untuk putaran-putaran kendaraan di sepanjang aliran air Kalimalang kurang lebih 4 km dari MM sampai ke arah Grand Kota Bintang hanya akan ada 5 jembatan saja, dan itu cukup besar, tentu dapat mengakomodasi arus kendaraan yang lebih banyak dibandingkan dengan jembatan-jembatan sebelumnya. Hal penting yang perlu kita usulkan kepada pemerintah adalah membuat sambungan jalan ini lebih rata yang di sini nih di bagian bawah, karena membentuk cekungan dan cukup berbahaya di malam hari, terutama pada saat hujan dan gelap. Kemudian tentu membuatkan tempat-tempat sampah yang lebih banyak ya, terutama di area komersial, dan menempatkan para petugas agar masyarakat dapat mematuhi segala sesuatunya, aturan-aturan, menjaga disiplin ya, kebersihan, fasilitas publik yang dibangun sehingga dapat bermanfaat. Tentunya kesadaran masyarakat juga harus ditumbuhkan. Nah, area ini sebenarnya banyak area komersialnya ya di bagian pinggir Kalimalang yang di sisi selatan, yaitu mall-mall. Dengan begitu kawasan wisata air juga didukung oleh kawasan komersial yang berbasis gedung-gedung mall-mall yang memiliki kapasitas pengunjung yang juga cukup banyak. Jadi sehabis berkunjung ke kawasan wisata air bisa ke mall dan juga sebaliknya. Model jembatan lengkung ini yang kita lihat ini baru yang pertama di Kalimalang. Kemudian ada pekerjaan juga jembatan lengkung di Bekasi Utara. Namun bukan buat kawasan wisata air, tetapi lebih kepada mengakomodasi arus lalu lintas yang ada di sana agar lebih lancar, dan kondisi jembatan-jembatan yang ada itu juga perlu direvitalisasi. Area bagian pinggir kali di dekat ujung jembatan di sini nanti juga akan dikembalikan seperti area terbuka hijau dengan banyak tanaman-tanaman. Untuk trotoar sendiri di kedua sisi jembatan juga sudah disiapkan secara level lebih tinggi dibandingkan dari permukaan jalan yang ada. Nah, tinggal dibuatkan mungkin ya zebra cross agar para pejalan kaki dapat menyeberang jembatan juga dengan aman, atau malah ditambahkan dengan stop lamp. Mungkin di sini zebra crossnya. Baik, untuk kawasan pembangunan jembatan lengkung itu kemarin sempat ditutup ya. Kemudian saat ini sudah mulai dibuka dan dapat kita lihat sambungannya dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali yang di sisi utara juga sudah rapi. Nah, ini adalah area-area di bawah kolong tol Becakayu yang sudah dibuatkan taman-tamannya yang nantinya juga ditambahkan dengan kargo kuliner ya. Dan akan dicat ya, tadi menurut Pak Gubernur menjadikan area ini lebih indah, lebih rapi, lebih berwarna, sehingga para pengunjung semakin tertarik. Tinggal dibuatkan area-area untuk menyeberang, terutama dari sisi kiri atau sisi utara Jalan Kiai Haji Nur Ali. Nah, di sana sudah ada trotoar juga. Kemudian ada lahan-lahan parkir yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung nantinya untuk menaruh kendaraan dan menyeberang ke Jalan Kiai Haji Nur Ali yang ke pinggir kawasan wisata air Kalimalang.
Ini adalah pilar-pilar dari tol Becakayu yang menghubungkan kawasan Jatinegara sampai ke arah Bekasi dengan waktu tempuh hanya 10 menit ya. Kalau kita lewat Kalimalang mungkin setengah jam bisa lebih. Nah, di bawah pilar-pilar ini yang seperti didesain kita juga lihat sudah disiapkan nanti toilet-toilet ataupun tempat buang air lah bagi masyarakat pengunjung dan juga mungkin bagi para petugas. Nah, di sana perlu sekali memang himbauan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan tiang-tiang yang ada di bawah kolong tol Becakayu untuk buang air kecil. Ini adalah jembatan paling ujung dari kawasan wisata air Kalimalang di dekat Mall Metropolitan. Nah, bagi kendaraan-kendaraan yang mungkin nanti memiliki tinggi yang lebih dari ground clearance ataupun permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol Becakayu, maka dapat melewati jembatan ini untuk berputar balik. Tapi kalau ternyata itu bisa dilewatkan ataupun dilewati oleh truk besar, maka tidak menjadi masalah. Tidak hanya di sekitar seberang kawasan wisata air Kalimalang dan juga bawah kolong tol Becakayu, di bawah flyover Hasibuan ke arah Kalimalang dapat kita lihat di sini juga sudah ada taman-taman dengan batu-batu bollard yang kita lihat ya, bulat dan sudah rapi. Kemudian ada trotoar di bagian samping flyover yang dapat dipergunakan oleh pejalan kaki. Ini trotoarnya bisa diteruskan di pinggir Kalimalang yang tadi ke arah Jembatan Lengkung. Potensinya sangat ada dan sangat bagus kalau kita lihat memang area ini, dan didukung juga oleh bangunan-bangunan yang berada di kedua sisinya. Barusan kita lihat ada jembatan yang baru, jembatan penyeberangan orang. Untuk pembatas antara komplek perumahan Villa Raya yang ada di sini sudah juga dibangun dinding yang baru menggantikan pagar BRC yang lama yang ini. Nah, dinding-dinding ini memiliki corak di bagian atasnya dengan roster-roster yang cukup menarik ya. Jadinya arus kendaraan derunya itu tidak lagi cukup keras bunyinya sampai masuk ke area perumahan, tetapi juga sudah ditahan oleh dinding beton yang baru sehingga lebih nyaman lah warga yang ada di samping. Apalagi nanti kalau ramai dengan pengunjung di kawasan wisata air. Tampak di bagian kanan itu adalah jembatan lengkungnya, dan jarak antara permukaan air Kalimalang dengan bagian tertinggi dari jembatan yang kita lihat kemungkinan 2,5 sampai 3 meter. Nah, ini tadi cekungan yang ada di sambungan antara jalan akses Kalimalang yang baru yang dinaikkan levelnya agar bisa menyeimbangkan rem dari jembatan lengkung dengan jalan yang lama. Ini bisa diaspal lebih bagus lagi sehingga rapi dan lancar. Dan ini adalah mall Grand Metropolitan Mall yang ada di pinggir area Kalimalang yang sebenarnya sudah tertata dengan baik ya. Kita akan terus ke arah Grand Kamala Lagoon dan kita bisa lihat di bagian pinggir terdapat jembatan-jembatan juga. Ini salah satu JPO, jembatan penyeberangan orang di atas kali. Kemudian setelahnya terdapat beberapa jembatan yang cukup rendah, bahkan ada yang pada saat air Kalimalang agak lebih tinggi itu jembatannya terendam oleh air. Cukup banyak tambalan-tambalan dari akses jalan yang ada di sini. Nah, di bagian pinggir kiri ini baru saja dibuatkan trotoar dan dipagar ya. Tadinya banyak bangunan-bangunan ataupun kios-kios kecil yang terbuat dari bahan-bahan kayu dan juga semi permanen yang sudah dibongkar oleh pemerintah Kota Bekasi karena itu memang bukan lahan tempat berjualan.
Sebenarnya selain area tersebut juga ada area-area lain yang perlu dijaga, apalagi nanti kawasan wisata airnya sudah selesai. Dari bangunan-bangunan liar ya, tiba-tiba ada pedagang-pedagang yang masuk dan melakukan aktivitas jual beli di lokasi tersebut, karena segala sesuatunya sudah tertata, sudah terorganisir dengan baik, maka perlu sekali kita jaga bersama. Ke kiri ini ke arah Pekayon, sedangkan ke kanan ini jembatan yang paling rendah yang kita bisa lihat, dan secara permukaannya sudah berada di hampir sama levelnya dengan permukaan air Kalimalang. Jembatan Grand Kemala Lagun yang ada di depan sana dapat kita lihat agak lebih rendah ya, bagian jarak antara permukaan air dan bawah jembatan. Apakah itu nanti akan dibongkar atau ada masukan lain, yaitu melakukan pengerukan untuk dasar Kalimalang itu sendiri agar permukaannya lebih rendah dan tidak membongkar jembatan yang sudah tinggi serta dapat dilewati oleh kapal-kapal wisata. Kita akan putar balik di sini, Lagoon Avenue. Nah, sebenarnya ini kendaraannya agak salah ya, harusnya kendaraannya bisa berada agak lebih ke pinggir, dan untuk yang putar balik memiliki space yang lebih lebar, mungkin perlu pembatas. Untuk area kawasan wisata air yang ke arah Grand Kemala Lagun ataupun Lagoon Avenue, bagian pinggir di bawah kolong tol Becakayu belum ada pekerjaan lanjutan, jadi masih fokus dekat Grand Metropolitan, masih berupa tanah dan juga kawasan yang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang mungkin ada yang liar dan juga pernah ditanami dengan tanaman-tanaman hias. Area ke pinggir jalan Kiai Haji Nur Ali mungkin bisa dipagar juga ya, karena ini adalah area jalan yang cukup aktif dan banyak kendaraan yang melewatinya. Apalagi nanti para pengunjung membawa misalnya anak-anak kecil dan juga mungkin lansia ya, maka dibutuhkan pengaman-pengaman agar semuanya dapat aman, kemudian lancar, tidak mengganggu arus lalu lintas juga. Taman-taman yang ada yang pernah dibangun sebelumnya adalah seperti ini. Hanya saja di beberapa titik kita lihat bagian dari kolong tol itu dicoret-coret ataupun kena vandalisme ya, walaupun juga ada yang dilukis-lukis dengan baik seperti ini. Nah, ini yang akan dirubah, akan punya 87 kargo kuliner ataupun kontainer-kontainer yang dimodif. Untuk areanya nampaknya sudah mulai dipersiapkan, yang kalau kita lihat di sini sudah ada dikasih batas-batas ya. Nanti kita akan pantau lagi. Dan mungkin target awal yang akan dicapai adalah selesainya terlebih dahulu jembatan lengkung tahap pertama, kemudian dapat beroperasi, dapat dimanfaatkan oleh kendaraan serta juga para pejalan kaki, dan mulai melakukan pembongkaran untuk jembatan yang ada di sebelahnya. Lalu uji coba jembatan itu secara langsung ya, dengan melewatkan kendaraan-kendaraan dari kedua sisi jalan yang ini. Lebar dari jembatan sendiri adalah 18 meter ya, kemudian membentang di kedua sisi Kalimalang 22 meter. Untuk sambungannya ke jalan Kiai Haji Nur Ali kemungkinan 25 sampai 30 meter. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.